yang model-modelan gini ya, kayak mungkin nanti kalau mungkin ETS ya kayak apa ya, kombinasi kombinasi kayak bentuknya gitu. Terus sama yang ini mungkin kemarin kan lingkaran, lingkaran bola sih, bola. Sekarang kita coba pakai apa? Yang silinder. Kita coba kerjakan dulu ya. Yang nomor satu ini bentar, aku tak pindah set dulu. Pakai yang ini screen. Misalnya udah ada pindah ke note. Di kalau misal gini kita bagi dulu ya. Kita bagi yang bagian ini, soalnya untuk bagian yang ini sama yang lingkaran ya. Kita disuruh nyari yang di titik B ini. Jadi yang pertama ya kita cari yang AB dulu ya. Ini kemarin kayak udah pernah dijelaskan ya, yang maksudnya yang apa? Yang misal lurus kayak gini loh. Jadi untuk yang AB, kata AB, dua tambah di sini. Terus panjangnya ini L ini 2. Oke. Terus ini kalau misal kita ambil di sini ya. Nah, ini XE saja. Ini X. Ini dah, si aku kakak lupa ya. Sampai sini ke sini ya. Sampai sini ya. Sebentar aku cek dulu ya. Oh, salah, salah. Ini kok keluarannya. Nah, ternyata sampai situ. X-nya, terus ini kita pakai misal ketebalannya. Tapi tadi kalau nah, kalau kita cari medan, rumus medan kan untuk yang apa kayak E, B atau E1 itu kan, aduh, K I R kuadrat kali R topi. Nah ini di sini kita R-nya itu R dari ini ya, R apa namanya, dari titik ini ke titik yang dicari, mesti dari kita nentuin apa ya, titik yang buat kita anunya itu ke titik yang kita cari. Jadi panjangnya R itu X. Terus kita tahu juga ya, kalau R topi itu kan R gini dikali gini. Ini anu vektor jadikan satu. Masih ingat kan? Jadi R topi itu kan panjang apa? Vektornya dikali panjang vektor tersebut. R topi itu vektornya dikali panjang vektornya. Jadi kalau di sini
R-nya itu kemana? Ini apa ya? Positif ya berarti ya. Berarti ini Q-nya itu positif semua, 12 nanokolom. Berarti vektornya ini ke sana. Apa ini? Satu. Jadi untuk R vektornya itu ke sumbu X positif, berarti I. Nah, ortopinya kok dikali, maaf. Sorry. Bukan dikali, dibagi. R vektor dibagi panjang vektornya. Jadi ini I per R-nya ini. R apa? Panjang R-nya berarti kan X. Nanti kita masuk ke sini. I per R kuadrat dikali I per X. Ini kan juga X ya tadi ya, R-nya. Ini K I per X pangkat 3. Cek bentar. Oh, salah, ada yang salah. Jadi tahu mulai dari awal aja. Biar enggak apa namanya? Salah persepsi. Jadi ini kita pakai D dulu. Karena kita kan nyari buat yang ini aja kan awalnya. Jadi ini ada DD-nya di sini. Terus kita tahu tadi untuk R vektornya itu I, kemudian kita R top itu R vektor per panjang vektornya. Ini K DD kali ya. R kuadrat, R topinya berarti kita ubah R vektor dibagi R. Panjangnya R kan bisa pakai langsung ya. Jadi ini K dibagi per R pangkat 3 R vektor. Ini D. Nah, untuk mencari apa namanya? Ininya, kita kan harus integral ya. Untuk nyari apa namanya? DG apa? Dari ini ke sini apa dari yang pojok atas pojok atas dari kiri A gitu. Dari A ke B atau langsung ke A ke B ini bisa sih. Coba. Nah, kita juga tahu kalau DG itu kan panjangnya dikali panjangnya ini lambda ya. Ini lambda dikali dx atau tetap hancur. Ini lambda dikali dx. Dulu ini lambda dikali dx per r pangkat 3 r vektor. Terus ini kan bisa keluar ya. Jadi ini K, sorry. K terus lambdanya keluar. Ini tinggal dx. Ini I-nya bisa keluar ya. Tinggal tunggu I ya. Kayak gini. Dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Mas itu yang ya izin bertanya. Iya. Yang pojok kanan itu sebenarnya I atau R atau vektor Mas? Yang mana? Yang ini lah. Yang bukan yang
sampai ke bawah. Oh, yang ini. Yang ini. Bawahnya lagi, sama bawahnya lagi. Oh, ini. Iya, bawahnya itu juga. Oh iya, sih, bentar, tak perjelas ya. Berarti kan ini kan R vektor per R, panjangnya R kan bisa dihilangin kan. Misal kalau pakai panjang kan boleh pakai ini. Nah, ini tak kalikan sini berarti kan jadi R pangkat 3. Nah, kita tahu kan vektor R-nya ini kan ke arah sana kan. Soalnya kan ini positif ya. Ini nggak positif. Ini kan positif, berarti kan kayak istilahnya menjauhi gitu kan ya. Nah, ini kan ke sumbu I positif. Tapi ini I. Kayak gitu. Oh iya, paham Mas. Nah, ini integralnya dari A sini ya, ke B. Dari ujung ke titik yang kita cari. Sebentar. Kok B? Nah, oh hilang. Eh, kok tiba-tiba hilang? Ini aku kemarin, aku barusan jelasin nggak kedengeran. Malah tetap. Kedengaran. Itu tadi aku ngomong kayak terputus. Sih, tak ulangi lagi. Share screen-nya ya hilang. Bentar, bentar, bentar. Ya, hapus dari mana dia? Ini ada yang salah. Soalnya kita masukin dulu ya yang ini. Langsung kita masukin X saja. Jadi X pangkat 3. Ini X pangkat 3. Batasnya itu dari titik apa namanya? Titik yang apa ya istilahnya itu kalau aku dulu itu bilang itu dari yang terdekat lah kayak gitu. Jadi aku salah tadi. Jadi batasnya itu dari yang terdekat B ke yang paling jauh. Jadi di sini dari B ke A. Ini pangkat 3, kok pangkat 4? 3. Jadi ini integralnya berarti K lambda 1/4, kok 1/4. Min berarti X pangkat 3 min 3 berarti ini min 3. Kali 1/X kuadrat dari B, B-nya itu berarti L per 2. Ke A-nya berarti L per 2 tambah L. Berarti 3/2L. Kayak gini, ini paham kan? Dari apa? Integral biasa sih, X pangkat 3 ini di kita atas dulu berarti X min 3, X pangkat min 3. Terus kita integral. Benar nggak ini integralnya?
Min 1/2, Mas. Oh iya, ding. Sorry. Salah ya. X pangkat 3 ya, ini ya. Gimana sih, kok lupa ya integral ya. Sih. Integral. Integral itu, oh ya Allah. Bentar, ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Saya entah. Tiba-tiba ngebleng gini ya. Bentar. Itu min setengah, Mas. Ya. Nah ini ada yang salah sih aku awalnya tadi. Ini kan udah R-topi ya. Jadi gimana ya? Ini R-topi itu harusnya udah langsung ke, ini kan vektor posisi R-nya. Nah, dari yang vektor posisi R-nya tadi kan udah tahu apa namanya, ke sumbu X positif. Nah, ini sebenarnya bukan vektor. Kalau vektor itu nanti apa ya? Istilahnya itu kayak ada apa ya? Ada nilainya gitu loh. Jadi ini nilainya sudah R-topi gitu loh. Aku miss tadi nggak lihat. Jadi ini langsung aja. Ini I-topi. Jadi ini R kuadrat. Kayak gitu. Sorry ya, aku agak nggak lihat tadi ini. Untuk yang lainnya sama saja. Jadi R-topinya ini langsung kita lihat ini ya. Ini arahnya kemana? Itu R-topinya. Jadi kan ke arah sumbu X positif. Ini kan I. Langsung masukin aja I. Kita lihat tahu. Sorry. Jadi ini X kuadrat ya. Kita ulangi lagi. Integral X 1/X kuadrat berarti plus 1 ini 1/X ini. Oh, min. Sorry. Min. Gini. Ya. Kalau bingung kita pakai ini ya, apa? X min 2 dx integral. Ya kan integral kan ditambah ya. Jadi kan plus 1, ini min 1 kali x tambah min 1 dx. Ini kan min 1 per x. Masa x. Nah, kayak gini. Lambda kali L-nya dimasukin sini 1 per 3L/2. Ini minusnya tak tahu luar. Min 1 per L/2. Jika lambda kita masuk ini 2 per 3L minus ditambah 2 per L. Ini. Dari sini paham nggak? Cara ngitung, cara ngerupain ini.
Kalau 1/per kan tinggal balik aja, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, kayak gitu. Langsung kita masukin berapa tadi? Q-nya 12 nano kolom, L-nya 2. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Lambda, kalau kalian tahu, kalau masih ingat ya, lambda itu kan muatan persatuan panjang. Jadi kalau di matematis lambda itu berarti kan pi per L. Q-nya ada 13 kali 10 pangkat nano berarti 9 ya. Per L-nya 2 per 3 dikali 6 ditambah 2 per 2. Ini coret jadi 6. Ini kok 62. Sorry. Coret. Berarti 54. Min 1/3 plus 1. 54 dikali 2/3. Nah, ini sama dengan 54 dibagi 3 itu apa? 8. Nah, 18 kali 2 dikali 6. Jadi ini untuk yang E1-nya, yang ini yang kotak E, yang pasang ke kanan ini 6 Newton per kolom. Dari sini ada yang ditanyakan dulu mungkin. Izin bertanya, Mas. Berikut. Gimana? Itu 36-nya tetap pakai I enggak, Mas? Oh iya, ada I-nya. Jangan lupa, sorry Rek. Miss tadi ini. Ya harus ada I. Soalnya kan vektor. Nah, ini untuk E1. Terus untuk yang ini di L per 2 misal kita ambil di sini ya. Jadi gimana? BC. BC. Kalau yang kemarin ganti warna ya. Ini kayak gitu kan. Kemarin di sini pakai apa? Pakai A ya, tidak salah. A. Terus misal kita pakai di sini ini theta. Nah, gitu. Berarti theta B-nya kemana? Theta B-nya berapa? Theta B? 0. Mas. Ya, ini kan ya. 0 atau 360. Terus theta C-nya berarti theta nanti kayak gini. Kan? Gimana, bener nggak? Ayo, gimana?
sebenarnya anu sih, penentuan sudut itu kalau misal yang kemarin ya agak biar jelas aja. Apa wes. Kalau misal penentuan sudut ya misal ada sini kayak gini kan. Terus ini ada soalnya tahun kemarin sama itu beda penyebutan R sama A nya nggak dipakai yang kopi yang tahun sekarang. Oh yang kesembuhan itu R ini berarti R ini A gitu kan. Jadi penentuan sudut itu kalau aku dulu ya kalau gampangannya itu yang theta untuk yang ini permisalan ini dari sini. Dari yang paling dekat. Terus kemudian kalau misal di sini ada A sama B. Jadi ini istilahnya itu theta B-nya itu yang ini. Coba warna merah. Tahu nggak? Jadi itu jalan nih, tapi ya, istilahnya itu jalan jalan sudutnya itu kita dari yang patokannya ini, yang titik jarak terdekat. Patokannya berarti muternya kayak gini, nah, kayak gitu. Jadi yang theta A itu berarti warna theta A-nya itu yang ini. Kayak gitu. Paham nggak? Jadi misal menentukan sudut itu dari yang jarak terpendek itu kita ambil sudutnya di sini. Terus untuk yang cari theta A atau theta B kita apa ya? Lanjutin aja dari yang ini. Kalau misal theta B ya berarti ambilnya ke sini. Nah itu theta B. Nah terus A ini ada yang di kiri, nggak mungkin kan tiba-tiba kayak gini. Ya nggak apa-apa sih. Tapi nanti ada kayak apa? Pakai identitas. Nah, gampangannya ya kita lanjutin aja. Kayak gitu. Jadi yang ini juga kayak gitu. Oke, sorry. Ini berarti R ya, sorry. Ini berarti R, berarti yang ini A. Gitu kan. Terus untuk theta B-nya, theta B itu ya ini. Dari sini ke ya 0 sih, yang untuk atau 360. Terus yang sorry. Untuk theta C-nya kayak gitu. Di sini mungkin ada yang masih bingung. Penjelasan mungkin. Jadi itu ambilnya itu dari yang titik terdekatnya. Itu kita geser ke sudut R, panjang R-nya itu tetanya R. Terus kalau misal kita terusin lagi ke yang B, itu yang B. Nah kita putar lagi, itu langsung ke miliknya yang sini. Jadi kalau misal yang ini, itu ke sini kan berarti punyanya C. Terus kalau dari B, berarti putar lagi, gitu, 360 atau 0. Kayak gitu. Paham, Mas. Ya. Coba tadi. Ada yang tanya kan? Halo? Nggak jadi kan? Jadi ini misal kita pakai yang itu aja. E2
Itu kan langsung aja, kan kemarin katanya Bu In kan langsung pakai yang rumus apa namanya, rumus jadi kan bisa ya, rumus jadi yang maksudnya nggak usah menurunkan gitu, langsung masukin tok gitu loh, biar enak. Nanti kan K lambda per ini berarti A, nah tinggal yang ini itu berapa. Kalau ini gimana nanti arahnya? Tak hapus ya. Yang ini nanti vektornya kemana? Kan ini jelas-jelas sana ya. Tadi ini ke sini. Nah, ini tetanya di mana? Di sini atau yang sini? Biru apa hitam? Untuk teta yang di sini. Hitam. Tidak. Tidak. Bukan. Yang biru. Biru. Jadi tetanya itu yang kehapus. Jadi tetanya itu yang biru. Ini teta ya. Berarti untuk yang sini, ini berarti kan cos. Yang ini sin. Berarti kalau kita masukin sini, lambda A, apa ini? Cos theta, apa ini? Cos theta. I. Ditambah, dikurangi, tambah ya. Tambah. Sin theta C. Ini harusnya langsung ada integralis kalau mana namanya? Kalau langsung dimasukin kayak ini. Ini batasnya dari mana? Batasnya. Theta B sampai theta B ke C. B ke C, mana? Dari B ke C ya. Soalnya yang apa ya? Paling aku lihat dulu nanggapnya itu dari yang deket theta kayak gitu. Dari theta B, kok tadi theta B? Ya benar. Dari theta B ke theta C. Soalnya yang apa ya? Yang deket lah gitu kan aku dulu. Nanti mungkin ada penjelasannya kalau soal ini. Ini diintegral jadinya cos sin theta p min kayak gini. Tadi yang apa namanya? Yang B ya, yang B itu kan berarti 360 atau 0. Jadi ini hasilnya 0 kan. Apa langsung dicari ayo. Kita cari dulu sin theta C atau cosnya gitu. Sin theta C kalau dari sini ini berapa tadi? 2. Ini L per 2 berarti ini 1 ya. Boleh saya langsung. Berarti 2 per berapa ini? 1 kuadrat ditambah 2, 4 akar 5. Untuk yang ini. Yang panjang ini loh. Akar 5. Iya, Mas.
Ya berarti kalau cos ya tinggal sebentar. Saja berarti 1. Nah, langsung masukin. Sini tadinya 2/5, ini 0. Min cos theta C-nya 1/5. Cos B, cos 0, cos 360, yang 1. Mintanya 9 kali 10, 10 kali 10 pangkat 9, lambdanya berarti kayak tadi, I per L, I-nya 12 kali 10 pangkat min 9 per 2 per 1. Ini L-nya ya, kayak tadi, lambda itu I per L. Ini berarti 2/5 I. Terus kalau ini berapa ya kalau pakai desimal kalkulator? Hasilnya berapa? 1/5 dikurangi 1. Nol koma 55, Mas. 0,55 ya. Nah, ini minus 0,55. Nah, ini kalian hitung sendiri hasilnya nanti T2 ya. T2 itu hasilnya nanti bla 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 I plus C. Coba tak hitung dulu. Ayo coba hitung bareng-bareng. Itu 0,55-nya jadi positif, Mas. Ya, Oh iya, hasilnya 0,55 terus dikali minus lagi. Iya ya. Minus ya hasilnya. Kalau dihitung ini berarti dicoret ini 6. 6 kali 9, 54. 54 dikali 2. Dibagi ke 5. Hasilnya 48,29. Untuk yang I. Untuk yang J itu berarti 54 dikali 0,55. 29. Kurang lebih kayak gini angkanya. Soalnya pembulatan kan setiap anak kan beda-beda. Yang E2. Terus untuk yang ini, yang lingkaran. Ini di sini terus jelek banget. Oke. Ini L per 2 juga. Cari-carinya 20. Kopinya beda. Ini yang nomor 3 ya. Pi-nya itu 10 nanokolom dan R-nya itu berapa tadi? 12 kan? 20. Kalau ini kan positif ya langsung berarti ininya ke sini. P-nya. Kalau anunya ini berarti A, ini R-nya 20. Ya sih gitu kan sih. Tapi kan kemarin gitu. Atau ya, Iya, Mas, betul. masih sama. Langsung pakai rumus apa namanya? Rumus yang jadi ya katanya boleh banget. 3 dengan kalau nggak salah gini rumusnya. Kuadrat terus integral cos theta
ini tadi bedanya di sini begini. Terus kalau kita lagi ke atas pangkat 2 ini cos beta ininya ke arah min I. Gini kan, gini ntar ya, rumusnya. Kalau nggak salah, kalau misal pakai ya, kita pecah cosnya ya. Kita pecah cosnya ada Q-nya. Sorry, jadi kaki kalau misal di sini B cos theta berarti B per A kuadrat plus B kuadrat ini di akar kali min I. Oh, kuadrat tapi dikali 2. Kayak ini dulu aku. Kayak gini dah. Kalau yang dari Bu Im kemarin. Untuk yang kayak cincin. Kalau aku dulu gini. Untuk vektornya ini menyesuaikan ya. Kalau misal ke kiri berarti min I. Kalau ke atas berarti ya Y, J kayak gitu. Ya kayak gini dah. Aku dulu misalkan gini. Kayaknya sama deh. Iya, sama. Oke. Tapi ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 10 kali 10 pangkat 9. B-nya tadi yang ini ya. L per 2. L-nya tadi kayak sama. L-nya 2 baru 1. B-nya 1 per A-nya berarti kalau di sini 20 dengan 1 hanya berarti 20, 40 plus 1 akar 41. Ini nggak sih? Ini 0, sebentar. Oh, salah penempatan aku. Hanya di sini, hanya di sini. Tapi hanya 20 ya, 0,2 kuadrat ditambah 1 kuadrat maka ditambah 2. Ini min I. Ini 90 kali 1 per 0,04 per 1. Ini hasilnya berapa? Tuh, 84,86, Mas. berapa? 84,86. Itu hasil Oh, hasil akhir. keseluruhan, iya, hasil akhir. Ya, jadi 84,86 ke sumbu Q. Jangan lupa anunya ya, satuannya. Newton per kolom. Tadi kayaknya nggak ada masuk ini. Jadi untuk totalnya
E titik P berarti E1 tambah E2 tambah E3. E1-nya berarti berapa ini? 36I. Ditambah 48 9I ditambah 9,7. Oke. 9,7 ini C ditambah 84,86. Harusnya min ya, langsung aja min. Ini min kita tahu min ini berarti apa ya sih, sekitar 3648 82. Ini hasilnya sekitar berapa ya, min 2, sekian I ditambah 29 C. Sebenarnya ini nilai apa ya, aproksimasi pendekatan, nanti anunya kalian lihat sendiri ya. Berarti untuk P nilainya itu kan berarti akar yang di sumbu X kuadrat ditambah sumbu Y kuadrat. Maksudnya sumbu X ini yang ini ya, yang EX dan EY. Ini 2 min 2 sekian kuadrat ditambah 29,7 kuadrat. Hasilnya nanti berupa angka yang nggak ada vektornya gitu. Dari sini mungkin saya tanyakan dulu ya. Empat ditambah 29 kayak gitu. Ini dari ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya Mas, saya mau tanya. Ya. Itu tadi alasannya kenapa kok jadi R topi bukan apa? Bukan vektor biasa. Yang tadi dah. Ya yang tadi. Ya, sebenarnya pakai kalau dari yang rumus awal, yang rumus sebelum apa ya? Sebelum ya sebenarnya aku salah sih tadi. Aslinya rumus yang beneran kayak gini. Kalau misal kalian masih ingat yang rumus F, itu kan juga pakai R topi gitu kan? Iya Mas. Nah itu aku tadi agak mungkin ngeblank salah. Nah mungkin yang kamu tanyakan kenapa kok nggak pakai yang R topi sama dengan R ini kan? Iya, yang bawahnya nanti jadi pangkat 3. Nah sebenarnya aku malah jelas ya. Fisika 1 nggak apa ya. Sebenarnya untuk R topi ini hasilnya itu apa ya? Kalau gampangan nih, kalau misal ada kayak topi, hasilnya itu mesti apa ya, angka, mungkin di topi atau ditambah ini, kayak gitu. Nah, kalau bedanya sama vektor itu nggak ada gininya.
Kalau nggak salah ya, tidak Pak, tak buka lagi datangku. Seingat gua gitu. Kalau vektor itu nggak usah topi-topi, maksudnya ya cuma mungkin kayak gini, 2x plus 3y mungkin, yang lupa juga. Atau kalau misal ini wes 2fx ditambah 3y. Nah ini vektor. Kalau vektor satuan, berarti kan ini kan kalau dulu ini kan namanya apa ya, vektor r untuk sumbu x. Sedangkan yang r ini berarti kan vektor y ke sumbu y. Nah kalau r topi itu ininya udah diganti kayak gini, 2. Kita tahu kan kalau ya ambillah rx dan berarti r-nya maksudnya r panjangnya dikali r topi kayak gini kan, masih ingat nggak? Kalau mungkin r vektor ini, nah r vektor kan berarti kayak gini. Nah ini asal usulnya kok bisa jadi kayak gini, itu gimana? Ini asalnya kayak gini. Nah kita pecah dulu, r vektornya itu kan berarti panjang r dikali vektor satuan. Nah rx-nya berarti kan panjangnya r dikali vektor satuan x, berarti kan i ditambah 3 dikali panjangnya dikali vektor satuan y, berarti kan c. Nah ini r-nya kan sama semua sih, maksudnya bisa dicoret kan. Nah ketemu hasilnya ini, r untuk r vektor satuan berarti kan 2i plus hc, kayak gitu. Ya Mas, terima Jadi kasih. kalau pakai vektor itu tidak ada ii-nya gitu, apa ya, rupone bentuknya itu berupa vektor di sumbu x atau y atau z kayak gitu. Tadi aku salah karena ini tadi langsung berupa topi atau vektor satuan. Nah itu nanti di dalamnya juga harus ada vektor satuannya kayak gitu. Ya mungkin lanjut ke nomor selanjutnya. Betul. Sebuah bola pejal dengan jari-jari ameter memiliki muatan roti konsentrik dengan insulator. Oh ya, nanti kalau yang kemarin kan kita suruh gambar dulu ya. Ini yang dalam itu insulator. Terus kemudian konsentrik dengan yang adalah konduktor. Kayak ini. Aduh. Kayak gini guys. Mohon maaf. Cari-cari dalamnya B, terus cari-cari luarnya C. Untuk yang merah iso itu plus 2V, untuk yang konduktor itu min. Nomor 1 kan ini yang A. Kayak ini gambarnya. Terus ini yang B, tentukan meteransi pada daerah I R A.
cari yang kurang dari A dan dari A ini kan berarti kita apa ya, isolator. Kalau yang kemarin katanya Bu Iin itu kan kalau isolator kan tersebar merata. Nah, kita mau cari yang di sini E. Kita mau cari yang di sini aja. Berarti sebelum kita cari E-nya, kita harus cari tahu dulu gimana berapa Q-nya di sini. Yang sini Bapak pakai yang kemarin perbandingan volume, atau kalau dulu itu perbandingan massa jenis atau muatannya. Ya, kalau volume berarti kan rho apa ya? Dengan mungkin rho kemarin pakai rho apa volume ya? Kalau aku dulu pakai volume nih. Pakai volume. Ini rho mungkin rho apa ya? Rho 1, rho 2 lah kita ya. Ini rho berarti Q P1 per T-nya per 3. Di yang satu ini kita anggap yang luar ya. F pangkat 3 pangkat 2 berarti Q2 4 pangkat 3 Pi kali A pangkat 3. Kita tahu untuk yang Q1 ini kan 2. Ini kita 2 per R pangkat 3 sama dengan Q2 per A pangkat 3. Berarti kita tahu untuk yang Q2 itu berarti A per R 3 dikali kali 2. Terus baru kita hitung E-nya. E untuk isolator atau E ya 1 lah. E1 sama dengan integral apa ya, aku lupa ya, apa rumusnya? Integral ED ada nggak salah? Salah, bukan gini rumusnya. Integral tertutup EDA itu sama dengan T0 per Q per N0. Ini yang terselubungi ya, atau EI apa ya, enclosed. Jadi untuk yang ini toh, yang merah toh, yang terselubungi. Ini langsung aja, ini S1, luas permukaan berarti 4 pi R kuadrat. Oh salah, bukan R kuadrat. Ini untuk A, berarti ini juga yang luas Gauss. Berarti pakai A. Di enclose-nya pakai yang Q2 per N0. Tapi E1 dengan ini A per R pangkat 3 dikali 2 per 4 pi N0 kuadrat A kuadrat. E1-nya ini, kalau kalian tahu ini K ya.
1/4 pi E0 ini kan K. Ini 2. Ini 2. Jadi ini 2 dikali A per R pangkat 3. Kayak gini. Akan mana ya? Salah. Yang untuk K ini 2 nanti A per R. Untuk yang satu ya. Untuk yang kedua itu yang antara A sama B. Yang ini gampang sih. Nanti langsung integral tertutup E dA sama dengan surah yang ini close E0 bagi E2 E4 pi, berarti ini luasnya kan di sini yang B mana ini tapi yang terlingkupi berarti kan 2 pi. Apa ini N0. Kalau ada yang mungkin salah langsung ngomong ya, mungkin ada yang miss. E2 sama dengan 2 pi per 4 pi R kuadrat N0, maka E2 nya itu K pi per R 2. Kayak tahu K itu 1/4 pi N0. Ini jangan lupa. Kemudian yang nomor 3 ini antara B sama C. Yang ini sedangkan kalau kita tahu yang ini kan konduktor tadi ya. Yang kedua berarti ini Q yang terlingkupi atau mungkin Q yang untuk yang nomor 3 ini. Itu kan berarti pada konduktornya sama ada isolator. Ya kan? Nah, kita tahu ada muatan di sini ada 2. Di sini ada 1, -1. Berarti untuk yang nomor ini yang terlingkupi berarti kan 2 -1. Jadi kan 1 pi kan itu. Ini pi. Jadi kan 2 -1 pada 1 pi. Nah, kita langsung pakai yang Gauss. Integral EDA sama dengan P enclose per RE per R per E0. Antara B sama D. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
antara B sama C. Mohon maaf. Kalau kita lihat ini kan antara B sama C. Berarti kan cuma di sini aja ya. Ya nggak sih? Ya cuma di lingkarannya konduktor. Nah itu berarti hapus. Berarti ya yang di dalam konduktor. Nah, kita tahu kalau medan magnet di dalam konduktor itu kan sama dengan 0. Jadi langsung aja, berarti untuk E yang di 3 itu sama dengan 0. Ya, sorry kalau nggak tahu. Soalnya aku pikirnya semuanya. Ini dari B ke C, berarti dari yang ini, yang titik ini ke sini doang. Jadi yang ini, antara ini. Terus untuk yang nomor 4 ini baru yang tadi. R lebih besar dari C. Tapi untuk yang Q enclose-nya tadi 2Q min 1Q ini Q atau 1 plus di integral tertutup ETA dengan Q enclose per 0. Jadi ini E4 ini 4 pi R kuadrat sama dengan ini 1 pi atau plus pi per N0. K4-nya plus pi per 4 pi R kuadrat N0 atau K4 sama dengan K pi per R kuadrat. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya, aku coba cek dulu. Mungkin ada yang miss. Gimana? Kalau kita coba lanjut soal yang selanjutnya. Yang sambil coba ini ngecek jawabannya apa. Ya, udah. Terus kita lanjut ke yang kedua. Untuk carikan bagaimanakah muatan Q itu terdistribusi. Jadi ini cuma gini tok sih. Gini ya. Jadi ini kalau gampangannya itu apa ya? Gimana ya ngomongnya? Salah tambah lagi. Nah, untuk muatan Q itu di sini kan ada plus 2Q ya. Sedangkan yang ini itu min Q. Nah, berarti untuk yang konduktornya itu kan lebih ke sini, maksudnya ada di sini.
kena yang lain. Jadi muatannya kan ada di sini semua. Lebih apa ya, kayak tertarik gitu loh, tertarik sama yang punya Swati. Jadi nanti mungkin jawabannya muatan main key itu apa ya? Muatan main key terdistribusi di kulit dalamnya konduktor kayak gitu. Soalnya kan ketarik sama yang dua kan, sama beda beda tanda, negatif sama positif kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau enggak, kita lanjut dulu yang potensial. Yang nomor ini potensial. Kalau kemarin Bu Im itu kan bilangnya kalau potensial kan ngitungnya dari luar ya, dari R apa namanya itu, R sama dengan tak hingga. Sama dengan tak hingga berarti langsung aja. Rumusnya kan V sama dengan min integral E dr. Terus untuk yang apa tadi? Mana? Yang pertama itu tadi dari yang R kurang dari A. V-nya min integral E dr dari tak hingga sampai C. Ini diurut aja. Ini tak, ulang. Integral dari yang tak hingga ke C, E dr ditambah integral dari C ke B E dr ditambah integral dari B ke A E dr ditambah integral A ke R-nya E dr. Nah, kita tahu kan untuk yang apa ini? Integral E-nya yang untuk yang C, dari A hingga ke C ini kan sama kayak ini. Ya kan? Jadi kalau di kayak gini integral ini E4 dr di E langsung min ya. Min integral dari C ke B berarti ini E berapa? E3 dr ditambah dari B ke A berarti E2 E2 ini min dr plus integral dari A ke R yang E1 tambah lagi minus. Nah, ini masukin yang E-nya aja. Jadi aku agak lupa. Sorry. E4-nya tadi berapa? Tadi E kuadrat. Tapi C ini 1 per R kuadrat
dr min E3-nya tadi 0, E2-nya kaki ini kaki ini dari yang dari B ke A dr min integral A ke R dari ketua A. Ini tinggal apa ya? Tinggal integral biasa. Berarti ini K I per C kuadrat C kuadrat ya C kuadrat. Ini tahu kan asal usulnya? Kok bisa tiba-tiba jadi C kuadrat? Kan gini deh. Kalau misal di apa namanya? Langsung dianu berarti kan 1 per R dari A hingga ke C. Sedangkan 1 per C berarti dikurangi 1 per A hingga. 1 per A hingga kan 0. 1 per C dikurangi 1 per A hingga. Ini kan 0 hasilnya. Kan hasilnya 0. Jadi langsung kita tulis saja per K I per C. Kemudian min 0, ini min, ini K, dikurangi, dikali 1 per A min 1 per B. Dari sini ya, jelas ya. Berarti untuk integral kuadrat dr itu kan dari 1 per R. Dari apa ya? Mungkin dari A ke B. Nanti tinggal ngepasin aja. Ini tak langsung. Kalau ini berarti dari A ke B, yang ini 2K dikali A 1 per R min 1 per A. Udah ini jawabannya. Simpel ya. Cuma ini udah jawabannya. Ya segini ini udah bener sih. Kalau kalian mau ngelanjutin dikali-kali apa? Dikali langsung masuk itu ya boleh, bebas. Jadi kayak aku ada yang mistake. Yang nomor 2 ini harusnya key-nya min ya. Ini nggak bisa hilang 2-nya. Tapi ini min 2 key. Soalnya kan yang di konduktor. Sorry. Ini plus, ini 2. Nah, sebenarnya gini tak udah bener deh. Kalau aku gini tak sih dulu. Nggak apa-apa ya sama kerja ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi nanti ngitungnya itu dari yang luar. Kalau misal gambarnya yang ini ya. Ngitungnya itu dari yang R hingga ke yang ini. Kemudian dari yang C ini ke B. Dari yang ini kan dari tanya ke C. Terus kemudian dari C ke B, kemudian dari B ke A. Kemudian kita cari untuk yang dicari ke R-nya mungkin kayak gitu. Pokoknya urut dari yang paling luar. Terus yang setelahnya antara B dan C. Ya sama sih. Yang kedua U R B salah.
langsung integral min ETR integral E4 dari tanggal C dan min integral dari C ke B. Udah gini tuh, kalau yang apa, yang nomor 2 kok ke B ke R tuh, soalnya kan nggak sampai B. Berarti ini E3 BR. Yang kayak tadi langsung aja kan sama, min kaki per C, terus yang ini berarti plus 2 kaki 1 per R min 1 per C. Udah, ini aja. Oh ya, jangan lupa satuannya. Oh, potensial kok ya boleh sih. Oh, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini ya. Jadi gampangannya langsung aja yang selain R-nya keluar, terus R-nya nanti langsung 1 per apa gitu, 1 per R kan? Dari ini. Dari yang ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oh ya, untuk yang kemarin udah tak kirim dah. Yang mana ya? Yang ini udah tak kirim. Belum, Mas. Oh ya Allah. Iya sih, bentar, habis ini tak kirim ya. Masih yang sambil yang ini, yang 2. Oke, Mas. Maaf, aku lupa rek, karena saya ngiling. sorry. Ya, Mas, gak apa-apa. Kayak gitu. Lo hilang. Ini aku nge-share apa? Oh, gitu. Coba kita lanjut. Ini sampai jam berapa sih biasanya? Kita buka nomor. Emang agak panjang sih, soalnya nanti ya ABC gitu. ABC panjang. Menjawabnya agak susah. Ini mau lanjut lagi apa nanti aku kerjakan terus tak kirim? Yang selanjutnya ini. Soalnya waktunya tidak mau habis. Kerjakan terus kirim aja kali Mas. Nanti kalau bingung tanyakan di grup. Oh ya, boleh. Ya kalau memang belum tak kirim ngomong rek. Aku juga mungkin agak nggak aktif ya, soalnya agak repot di rumah. Kalau anu langsung PJ, Mas belum dikirim soalnya. Oh ya, nanti apa penyalahannya belum tak kirim. Langsung chat. Kalau di grup itu emang agak skip aku. Berarti ini sampai sini dulu aja kan. Sebentar. Kok hilang sih sini? Jadi yang ini tak kirim dulu yang pertama ya. Tak kirim. Nanti kalau ada yang salah-salah, coba apa ya? Langsung tanya Mas, mungkin ini salah. Saya stop share.
Jadi kita cuma dapat 2 nomor. Gini guys, aku ini kan ya gimana ya? Tak tawarin aja. Nanti untuk yang pertemuan yang selanjutnya, ini kan aku ngerjakan apa ya? Ngerjakan langsung di sini. Saya ngerjakan bareng lah. Apa nanti tak kerjakan dulu, terus kita bahas bareng-bareng. Jadi udah ada kerjaanku gitu loh. Nanti mungkin aku jelasinnya kayak gitu. Gimana? Enaknya mana? Kalau untuk efisiensi sih mending dikerjakan dulu ya. Nanti insya Allah dapat banyak. Iya Mas, boleh Mas. Iya. Untuk yang kedepannya mungkin tak kerjakan dulu. Ini soalnya nanti biar dapat banyak ya. Nah, ini cuma dapat 2. Ya kayak gitu. Kita kirim. Dulu dan kita kirim ya. Oke. Ini karena waktunya udah mau habis.